Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Farah Diba, SUT MSI IPU. Kami Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, dan dalam hal ini kami melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lokasi dari pengabdian kepada masyarakat terletak di Desa Sungsung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Dan desa ini terpilih karena berada di kawasan yang sangat dekat dengan kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Universitas Tanjung Pura. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ada 5 orang dosen yang terlibat, yaitu Profesor Dr. Insinyur Yuliati Indrayani MSI, kemudian Ibu Dr. Anda Yanita Arbiastuti APT MM MSc, kemudian Bapak Insinyur Iskandar AM MSI IPU, kemudian Bapak Dr. Insinyur Ganjar Oki Widanarto SHUT MSc IPU, dan kami sendiri. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ada 5 topik kegiatan yang diberikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah mengenai pemanfaatan daun-daun kering menjadi bioenergi, di mana daun-daun kering ini akan diolah menjadi briket arang, kemudian briket arang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi masyarakat untuk memasak atau untuk kegiatan lainnya. Nah, topik kedua adalah mengenai pemanfaatan daun kelor sebagai sumber pangan yang meningkatkan imunitas dan anti-stunting. Pada topik kedua ini disampaikan pentingnya daun kelor sebagai sumber pangan yang bisa dimanfaatkan untuk sayuran atau untuk makanan lainnya berupa kue dan penganan, dan ini meningkatkan imunitas karena daun kelor mengandung beberapa vitamin yang sangat tinggi. Kemudian topik yang ketiga adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menyampaikan tentang rempah-rempah yang terdapat di kawasan hutan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Yang saya sampaikan di sini adalah tanaman rempah atau tumbuhan rempah. Jadi mungkin bapak ibu pasti pernah memasak, setiap hari memasak ya. Kalau bapak-bapaknya apa pernah memasak? Nah. Kemudian ada lagi, kalau dulu anak saya kecil-kecil namanya cempodok. Nah, rempah-rempah ini dapat digunakan bagi masyarakat untuk memasak atau untuk kegiatan lainnya, dan pada saat proses pemanfaatan rempah-rempah itu ada vitamin yang dapat meningkatkan imunitas, yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian materi yang keempat adalah tentang pola agroforestry yang dapat dijalankan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ya, maka kita bisa menggunakan sebagian dari areal itu dengan mencampur, ya, mengkombinasikan antara kehutanan dengan tanaman-tanaman pertanian, sehingga fungsi hutannya tetap terjaga, tetapi masyarakat juga bisa memperoleh manfaat. Jadi pada pola agroforestry ini masyarakat akan mendapatkan manfaat tidak hanya dari sisi pohonnya, dari sisi kehutanannya, tapi juga dari sisi tanaman pangan yang ditanam yang bisa dipanen dalam waktu 2-3 bulan. Kemudian materi yang kelima adalah tentang potensi akar laka yang berada di sekitar kawasan hutan dengan tujuan khusus. Biasa tumbuhnya itu di sungai. Ini kita dulu tidak menganggap apa-apa, ini bisa dibuat gelang, bisa dibuat tongkat. Mereka sudah mengekstrak ini, ternyata mengandung banyak sekali manfaat untuk membunuh sel-sel kanker, kelainan penyakit kelainan darah pada manusia. Nah, akar laka ini merupakan satu akar yang unik karena dia tumbuh kemudian menjalar pada pohon-pohon dan berfungsi sangat banyak, baik bagi sisi kesehatan dan juga bagi sisi yang lainnya. Nah, dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, kami menyampaikan, berdiskusi, dan masyarakat memiliki respon yang sangat baik, di mana banyak pertanyaan yang diberikan, kemudian juga ada pernyataan dari kepala dusun dan juga kepala desa, kemudian juga dari Pak RT yang menyatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberi dampak bagi pemahaman, pengetahuan, dan pencerahan bagi masyarakat. Dan mereka akan mengimplementasikan
pola agroforestry, kemudian akan memanfaatkan rempah-rempah, kemudian akan menanam daun kelor untuk pemanfaatannya bagi sumber makanan serta pemanfaatan daun-daun kering sebagai sumber energi. Dan ini menjadi satu hal yang membahagiakan karena hasil penelitian dari kami, dari dosen-dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, dapat disampaikan kepada masyarakat dan dapat diterima dengan baik, serta masyarakat akan mengimplementasikan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dan kami sangat berharap kerjasama ini akan terus membawa kemajuan tidak hanya bagi Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, tapi juga bagi masyarakat Desa Sumsum. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebesar-besarnya kami apresiasikan kepada dekan dan dosen dari Fakultas Kehutanan yang telah memberikan pada saat siang hari ini penyuluhan kepada kami, bahkan masyarakat kami di Mianas ini. Biarlah momen ini dapat menjadi energi yang positif bagi kita semua, dan semoga kegiatan ini selalu berkelanjutan. Sebenarnya saya antusias, sangat belum tahu sebenarnya daun kelor itu gunanya apa. Sekali-kali penyuluhan istilahnya bisa disampaikan untuk bisa sayur, bisa untuk kue. Nah itulah di sekitar rumah saya tadi ada sedikit ada daun kelor, itulah nanti saya gunakan untuk manfaat dan kegunaan daun kelor. Tentang PKM hari ini kami selaku Kepala Desa menyambut baik karena ini adalah salah satu berbagi ilmu dengan masyarakat yang ada di sekitar Desa Sumsum, khususnya di Dusun Mianas. Dan harapan kami selanjutnya ya sering-sering saja melakukan PKM ini karena membantu kami dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam berbagi ilmu dan pengetahuan tentang apa saja yang ada di dalam hutan kawasan yang ada di Desa Sumsum. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.